Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marieta Soyani Halawa dari Prodi Akuntansi kelas regular sore. Pada saat ini saya akan memaparkan materi dari matematika bisnis yang berjudul barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturut-turut selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda atau dilambangkan dengan huruf kecil b. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. Bisa kita lihat dari A sampai B, barisan bilangan ini adalah barisan aritmatika. Beginilah contohnya. 1,4,7,10,13 ditambah pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3 atau B sama dengan 3. Begitupun sebalik, begitupun contoh pada kedua ini tidak perlu saya jelaskan karena sama dengan contoh yang pertama. Selanjutnya adalah rumus suku ke N. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN dikurang UN min 1. Rumus umum suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama atau U dilambangkan dengan A dan beda dengan huruf B dapat ditentukan seperti berikut. U sama dengan A, U sama dengan U tambah B sama dengan A tambah B, U sama dengan U ditambah B sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah B sama dengan A tambah 2B. Dan begitu pun seterusnya sampai U sama dengan U ditambah B sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah keterangan UN suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku. Inilah rumusnya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Berikut adalah contoh soal dari barisan aritmatika. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3,2,7,12, titik-titik. Suku pertama adalah A sama dengan min B, dan bedanya B sama dengan 2. Maka bisa kita peroleh bedanya sama dengan B sama dengan 2 dikurang min 3 sama dengan 5. Dengan menyubstitusikan A dan B diperoleh U sama dengan min 3 ditambah N kurang 1 dikali B. Suku ke-8, maka diperoleh nilai dari suku ke-8 yaitu U sama dengan min 3 ditambah 8 dalam kurung 8 kurang 1 dikali 5 sama dengan 32. Begitupun dengan suku ke-20, U sama dengan min 3 ditambah dalam kurung 20 kurang 1 dikali 5 sama dengan 92. Selanjutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan huruf S. Misalkan U1, U2, U3, titik-titik, UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN disebut deret aritmatika. Dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Dengan demikian, S sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah U. Untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus S, maka perhatikan contoh berikut. Diketahui suatu barisan aritmatika 2,5, 8, 11, dan 14, tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jumlah kelima suku dari 2,5, 8, 11, dan 14 dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada contoh di sini, S sama dengan 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14, S sama dengan, di bawahnya lagi, S sama dengan 14 ditambah 11, ditambah 8, ditambah 5, ditambah 2. Jika dijumlahin, maka 2S sama dengan 16 ditambah 16, ditambah 16, ditambah 16, ditambah 1. 2S sama dengan 5 dikali 16.
maka S5 sama dengan 5 kali 16 per 2 sama dengan S5 sama dengan 40. Jadi jumlah kelima suku barisan tersebut adalah 40. Selanjutnya adalah menentukan rumus umum untuk S sebagai berikut. Diketahui rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah seperti yang ada pada slide ini. Ini adalah yang disebut dengan rumus dari barisan aritmatika suku ke N. Saya tidak perlu memaparkan, kita bisa langsung melanjutkannya. Rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 1 per 2 N dalam kurung A ditambah 2 U, atau Sn sama dengan 1 per 2 N dalam kurung kota 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Keterangannya, S sama dengan jumlah N suku pertama, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, U sama dengan suku ke N, dan N sama dengan banyaknya suku. Contoh, berikut adalah contoh soalnya. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 3, 6, 9, 12, titik, 99. Sehingga diperoleh A sama dengan 3, B sama dengan 3, dan U sama dengan 99. Terlebih dahulu kita cari N sebagai berikut. U sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 sama dengan B. Maka 99 sama dengan 3 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali 3, maka diperoleh 3N sama dengan 99. N sama dengan 99 dibagi 3 sama dengan 33. Jumlah dari deret tersebut adalah Sn sama dengan 1 per 2, 33 dikali 33 ditambah 99. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Selanjutnya adalah notasi sigma. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sum adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Ini adalah bentuk notasi sigma. Artinya, I yang merupakan indeks bergerak dari 1 sampai 5, ganti I dengan angka 1 sampai 5 secara berurutan dengan cara menjumlahkannya. Karena lambang sum menunjukkan perintah untuk menjumlahkan. Adapun yang menjadi rumus notasi sigma. Bisa dilihat di sini, ini adalah sifat-sifat umum notasi sigma. Saya tidak perlu menjabarkannya, karena ini hanya bentuk sifat-sifatnya saja. Bisa dilihat. Berikut adalah rumus dari notasi sigma. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik UN sama dengan sum NI sama dengan 1 UI. Keterangannya yaitu I sama dengan indeks penjumlahan, 1 sama dengan batas bawah penjumlahan, N sama dengan batas atas penjumlahan, 1, 2, 3, titik N sama dengan wilayah penjumlahannya. Contoh soal sigma. Pembahasan. Contoh soal notasi sigma. 1 ditambah 23 ditambah 35 ditambah titik-titik ditambah 611. Manakah bentuk yang tepat? Pembahasan. Karena 1 ditambah 23 ditambah 35 ditambah 611 sebenarnya 611 sebenarnya sama dengan 11 ditambah 23 ditambah 35 titik-titik ditambah 611, maka pertama-tama cari dulu suku umumnya. Cara manualnya adalah dengan mencoba satu per satu opsi. Batas bawah dimulai dari 1 dan batas atas sampai 5 dengan fungsi 22i ditambah 1. U1 sama dengan 12 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 11. U5 sama dengan 52 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 59. Sum 6i sama dengan 1i 2i dikurang 1, ganti semua indeks i dengan nilai 1 sampai 6. Inilah jawabannya.
Lalu suku barisan dan deret. Kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan, misalnya bunga bank, kenaikan produksi, dan laba atau rugi suatu perusahaan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus dapat membedakan apakah persoalan tersebut termasuk barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, atau deret geometri. Kemudian kita dapat menyelesaikannya dengan persoalan tersebut menggunakan rumus-rumus yang berlaku. Contoh, ketika awal bekerja, seseorang karyawan sebuah perusahaan digaji 700.000 per bulan. Setahun berikutnya, gaji per bulannya akan naik sebesar 125.000. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya, berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9. Nah, kasus ini adalah aplikasi dari barisan aritmatika. Suku awal A sama dengan 700.000, beda B sama dengan 125.000, N sama dengan 9. Maka suku ke-9 dapat ditentukan sebagai berikut. U sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B, atau U sama dengan 700.000 ditambah dalam kurung 9 kurang 1 dikali 125.000. Maka bisa dihasilkan 700.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.700.000. Jadi gaji per bulan karyawan itu pada tahun ke-9 adalah 1.700.000. Selanjutnya adalah suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika adalah sebuah suku yang terletak di tengah dalam barisan aritmatika. Berikut adalah rumus suku tengah barisan aritmatika. UT sama dengan A ditambah UN per 2, UN sama dengan nilai suku ke N, T sama dengan N ditambah 1 per 2, UT sama dengan nilai suku tengah. Contoh soalnya, diketahui barisan aritmatika 2,8, 14, 20, 26, 32, 38, tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Diketahui A sama dengan suku awal dan A sama dengan 2, UN sama dengan 38, maka suku tengah barisan aritmatika tersebut yaitu UT sama dengan A ditambah UN per 2, UT sama dengan 2 ditambah 38 per 2, UT sama dengan 40 per 2, maka UT-nya adalah 20. Baik, begitulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya masih belajar, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.